Halo Sobat BKKBN Bali, kembali lagi di podcast BKKBN Bali, We Talk, We Learn. Jadi hari ini ditemani dengan aku, Juni Rahayu Dewi. Sebagai host hari ini akan memandu beberapa menit ke depan. Nah, di podcast hari ini sangat berbeda nih, karena hari ini kita sedang memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2022 yang memperingati ke 29 tahun. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Karena narasumber kita kali ini baru saja mendapat gelar sebagai PIK-R Percontohan tingkat provinsi. Siapakah beliau? Beliau adalah PIK-R Respan SMPN 2 Mengwi. Halo Kak Ari dan adik Saka. Mungkin bisa perkenalan dulu dan mungkin bisa diceritakan nih kesibukannya saat ini seperti apa gitu. Oke, halo. Perkenalkan saya Ari, pembina PIK-R Respan, yaitu SMP Negeri 2 Mengwi. PIK-R Respan itu dulunya diberi nama PIK-R Sisyi Dharma Pratyasa, tapi kebanyakan masyarakat mengenalnya PIK-R Respan. Kesibukan saya itu sebagai guru BK, selain itu sebagai pembina PIK-R, dan kali ini mengikuti program pendidikan guru penggerak di bawah naungan Kemdikbud. Selanjutnya Isaka. Halo semuanya, perkenalkan aku Isaka selaku Ketua PIK-R SMP Negeri 2 Mengwi. Untuk kesibukannya sekarang masih ngurus PPDB untuk nyari sekolah dan ngurusin program yang udah ada aja sih. Oke, gimana nih perasaannya setelah menjadi PIK-R Percontohan tingkat provinsi? Mungkin apa nih kinerja selanjutnya atau program kerja selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk menjadi PIK Percontohan ini gitu? Pertama sih saya bangga, senang, bahagia, terus kaget. Iya. Habis itu nggak percaya, wih kenapa ya kok bisa PIK-R saya dapat juara 1 percontohan tingkat berani ya. Tapi sekaligus saya ini bersyukur karena PIK-R saya dinilai pada saat itu ke sekolah benar-benar murni, memang benar-benar murni, dan ternyata memang dari hasil pengumuman saya umumkan kepada anak-anak PIK dan kemudian kepala sekolah semuanya bahagia, dan kedepannya kemungkinan akan melakukan program-program apa saja yang sudah dirancang, kemudian selalu berkolaborasi dengan Dindre Badung, kalau khusus di Badung, terus kemudian kantor DP3 PK2 Kabupaten Badung, itu nanti kita koordinasinya. Oke, mungkin dari Saka sendiri nih, gimana nanti mengajak teman-teman PIK untuk merangkul bersama gitu, untuk melaksanakan kinerja-kinerja yang baru gitu. Nah untuk itu kan biasanya kita kalau misalkan offline kita kayak diskusi bentuk lingkaran, kita diskusi nanti bentuk kelompok, ngerjainnya tuh per kelompok. Jadi kalau misalkan online tuh biasanya secara daring di Google Meet gitu. Jadi dibentuk juga kelompok per grup, nanti tugasnya tuh dikumpulin gitu. Itu sih biar semuanya kerja. Oke, sangat menarik ya, dan bangga sekali pastinya karena sudah menjadi PIK-R Percontohan. Mungkin kedepannya di tahun depan lagi mungkin Astungkara masih bisa mempertahankan ya. Yeah. Oke, kita ke topik kali ya Kak ya. Okay. Karena hari ini kita di topik kali ini sebenarnya kita akan membahas tentang stunting bersamaan dengan Hari Keluarga Nasional nih teman-teman. Jadi mau nanya dulu nih sama Kak Ari dan Dek Saka, adik dong. Jadi kita sering mendengar bahwa orang-orang pasti kalau mendengar kata stunting itu pasti orang-orang berpikir bahwa itu pendek gitu. Jadi apa sih sebenarnya stunting itu? Saya Aisyah. Mungkin dari Saka dulu deh. Jadi stunting itu sebenarnya kondisi gagal kronis gizi yang dialami pada anak itu sehingga pertumbuhannya tuh terlambat gitu, dari segi perkembangan otak, fisik juga terlambat. Jadi bukan kemungkinan sih, sudah pasti yang stunting itu pasti pendek, tapi yang pendek bukan tentu stunting gitu. Oke, dari Kak Ari sendiri gimana nih? Hampir sama dengan Isaka, intinya orang pendek itu belum tentu stunting. Iya. Kadang-kadang orang tuanya yang pendek dan memiliki keturunan pendek tapi dia sehat, itu bukan stunting. Jadi intinya stunting itu memang diperlukan untuk
diri kita sebagai orang tua, kemudian sebagai remaja untuk calon orang tua, seperti itu. Oke, jadi seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri dari stunting itu sendiri, Kak? Oh, ciri-cirinya itu lambat pertumbuhan, Iya. terus kalau giginya itu lambat juga bertumbuhnya, kemudian interaksi sosial pada saat umur 8 sampai 10 tahun itu dia cenderung pendiam. Nanti mungkin ditambahkan sama Isaka ciri-cirinya. Oke, gimana mungkin dari Saka? Kan tadi udah ditambahin, saya ingin menambahkan sedikit, daya ingat untuk memori belajar dan kemampuan fokusnya tuh agak menurun. Terus kemampuan untuk bersosialisasi juga kurang. Mungkin kebanyakan dari mereka suka menyendiri gitu. Ya mungkin karena tadi disebutkan bahwa kemampuan interaksi itu kurang ya. Apakah orang yang introvert itu bisa dikatakan stunting? Tidak Belum sih. juga sih. Iya. Siapa tahu kan orang introvert nih, orang yang pendiam gitu tiba-tiba di rumah, aku stunting nggak ya gitu kan, karena dikatakan bahwa mereka yang interaksinya kurang itu stunting gitu. Belum tentu juga. Jadi untuk teman-teman yang introvert jangan takut, kalian nggak stunting. Oke, gimana tadi disebutkan bahwa kurangnya sosialisasi gitu. Jadi penyebab kenapa sih bisa ada stunting ini? Apa sih penyebabnya kayak gitu? Penyebabnya pertama sih karena dari orang tua dulu kurangi edukasi. Iya. Edukasi seorang orang tua tentang bagaimana itu stunting itu apa. Kemudian dari ibu hamil belum tahu bahwa itu stunting itu baik untuk mengetahui untuk diri kita. Misalnya hamil, saya harus memeriksakan diri rutin ke dokter, kemudian imunisasi, vitamin. Kemudian dari hamil kita sudah harus menjaganya sampai kita melahirkan. Kemudian udah lahir kita juga jaga dengan asupan gizi, kemudian diberi ASI eksklusif, imunisasi. Kemudian kalau remaja dengan cara pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, kemudian memberikan pil penambah darah bagi yang anemia biar nggak anemia. Kemudian yang remaja laki-laki mungkin menghindari tapi bukan mungkin dia harus menghindari rokok, alkohol, pokoknya hidup sehat gimana sih kayak gitu. Oke, dari Saka sendiri gimana nih sebagai seorang remaja gitu? Apa sih penyebab terjadinya stunting dari kita remaja itu? Apa sih hal yang salah yang udah kita lakuin sampai stunting itu terjadi kayak gitu? Yang utama itu pola makan sih, kayak pola gizi yang mungkin terlalu banyak makan ini, terlalu banyak makan itu, kayak contohnya pedas gitu kan, terlalu banyak kan juga nggak baik. Terus juga diet yang terlalu ekstrim gitu, tiba-tiba aku pengen diet, tiba-tiba nggak makan 1 minggu gitu kan, bisa meninggal ya misalnya. Bisa meninggal. Oke. Ya. Nah, melihat juga dari segi penyebab seperti itu kan, dan banyak juga remaja yang banyak orang tua yang masih nggak aware, banyak juga remaja yang nggak aware. Gimana sih dari Kak Ari dan juga Saka, gimana nih tips-tips atau bagaimana cara kita untuk mencegah hal itu gitu, mencegah stunting ini terjadi ke depannya? Oke. Saya selaku khususnya jadi seorang pembina Peak Care, saya edukasi diri dulu pertama, belajar apa itu stunting, baru saya tularkan kepada Peak Care saya, yaitu Isaka dan pengurus-pengurus lain. Kemudian dari sana kita belajar apa itu stunting, kemudian Isaka dan teman pendidik sebaya, konselor sebaya dan lain-lain tularkan kepada anggotanya dulu. Habis itu kita rencanakan untuk sosialisasi di sekolah kepada teman-teman kelasnya, tapi berkolaborasi juga dengan DP2 KBP 3A Kabupaten Badung dan Genre Badung. Itu sih nanti rencananya. Kemudian setelah sosialisasi sekolah, kita mau ke luar sekolah, mungkin ke SD, ke SMP atau SMA, kemudian lebih luas lagi ke Karang Taruna. Itu sih program saya untuk stunting. Oke. Nah, selama pencegahan itu, kira-kira nanti ke depannya, karena seperti ini, banyak yang susah untuk, dalam artian percaya dan mau mendengarkan kita kayak gitu. Nah, dari Kak Ari atau nggak Saka, gimana sih cara kedepannya untuk menanggulangi hal tersebut kayak gitu? Agar mau mendengarkan. Iya. Karena kan susah ya, karena kalau nggak ada ini loh yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Kalau nggak ada yang sebenarnya, mereka nggak akan langsung mau percaya kayak gitu.
mungkin dengan memberikan video langsung yang kisah-kisah nyata yang ada di daerah Badung aja dulu lah. Mungkin kayak Isaka tadi curhat di sekolah itu kalau ada temennya yang agak stunting sih ya, terus ada balita yang stunting kayak gitu, mungkin itu kita videoin, kemudian kita langsung edukasi kepada orang yang nggak percaya gitu loh, kita liatin oh ini seperti ini gitu aja sih, maunya kisah nyata aja. Oke. Dari pencegahan yang dilakukan itu, apakah peran keluarga itu penting nggak sih sebenarnya dalam pencegahan stunting itu sendiri? Wah, sangat penting sekali loh keluarga itu, karena utama dari sana kehidupan utama terjadi. Dari fase hamil, melahirkan, bayi, remaja, kemudian proses menuju pernikah, terus jadi orang tua, itu fasenya yang paling utama. Jadi sangat penting sekali peran keluarga mengetahui apa itu stunting menurut saya. Oke, gimana dari keluarga sendiri, gimana sih caranya atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting itu sendiri kalau dari keluarganya itu sendiri? Dengan cara edukasi diri, mengetahui apa itu stunting, kemudian dengan cara merawat kehamilan, dengan cara itu ibu hamil harus tahu apa itu stunting dan bagaimana cara merawat kehamilan yang baik, kemudian dengan cara menjaga lingkungan, air bersih dan sanitasi, kemudian apalagi Isaka ya kira-kira ya? Memperhatikan ini sih, gejala kesehatan. Kalau mungkin ada gejala apa tuh kan bisa langsung di konsultasi ke dokter ini bagaimana gitu. Kalau misalkan biar nggak berlarut-larut jadi parah gitu, jadi harus diperhatikan aja kesehatannya sih. Oke, kesehatan tuh penting juga ya. Iya. Apalagi sekarang kita sedang masih bisa dibilang pandemi itu masih belum berakhir. Bahkan kemarin masih ada informasi bahwa kita harus vaksin lagi seperti itu. Jadi kesehatan tuh penting banget gitu. Nah, kalau tadi dari sisi keluarga, sekarang kita melihat dari sisi remaja, karena remaja itu awal sebelum kita membentuk keluarga. Jadi dari Saka sendiri nih sebagai remaja gitu, apa sih, seberapa penting sih remaja itu harus memperhatikan tentang dirinya sendiri agar stunting itu nggak terjadi, dan gimana nih cara mencegah itu gitu? Remaja itu kan tumbuhnya tuh masih berproses gitu. Iya. Pasti nanti kedepannya bakal jadi orang tua, bakal punya keturunan di masa depan. Nah, dari remaja itu kita harus tahu apa itu stunting, keluarga berencana gitu. Jadi kedepannya kita tahu bagaimana pas kita merawat, misalnya kita hamil, kita tahu gitu, merawat anaknya tuh kita tahu, memperhatikan gizinya, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Oke. Kalau dari Peak Respan sendiri nih, tindakan-tindakan apa sih yang sudah dan akan dilakukan untuk mencegah stunting ini? Mungkin dari di SMP-nya langsung mungkin bersama dengan teman-teman Peak-nya, atau sudah keluar, itu mungkin seperti apa saja? Kalau di Peak Respan baru sosialisasi di sekolah aja, berkolaborasi dengan PKB yang bagian penyuluhan KB, yaitu Bu Putu Artini, yang jadi pembina PR juga sih di sekolah saya. Dengan beliau kita sosialisasi ke anggota PIK dulu sih, sampai sejauh itu dulu. Untuk kedepannya nanti akan rencananya untuk sosialisasi di kelas-kelas biar semua tahu bahwa stunting itu sangat penting, apalagi masa remaja yang awal pertama menstruasi. Nah, itu harus tahu bahwa pencegahan anemia itu sangat penting untuk kedepannya mencegah stunting. Selain itu, remaja yang mencoba-coba rokok, alkohol, sudah banyak sekali kasus yang saya tangani. Saya sebagai selaku guru BK, jadi hal itu juga mau diprogramkan kedepannya untuk melakukan sosialisasi stunting gitu. Oke. Kalau dari Saka sendiri gimana nih selaku ketua gitu, apa sih yang sudah dilakukan Saka dengan teman-teman PIK gitu? Jadi di PIK itu kita baru ada program namanya Sunday Talk. Jadi di sana kita ngebahas tentang materi-materi tentang PIK, remaja, dan permasalahannya. Jadi setiap minggunya itu kan di post tuh di IG-nya PIK. Di sana kan teman-teman yang membuat itu diskusi kan. Nah, mereka tahu dan mereka juga pasti cerita juga gini-gini ke teman-temannya. Jadi kan lumayan banyak yang tahu, walaupun mereka cerita sama 5 orang, belum tentu 5 orang itu langsung ngerti gitu kan. Tapi lumayan lah ya. Jadi
agak sulit ya sebenarnya Yeah. kayak gitu, tapi pelan-pelan karena sebenarnya kita harus biasa dulu agar terbiasa kayak gitu. Mungkin selama PIK Respan menjalankan program kerja nih, sosialisasi dan lain sebagainya, dan ibu tadi juga dan kakak juga tadi bilang bahwa kakak sudah banyak sekali nih menangani kasus-kasus kayak gitu. Mungkin selama ini ada nggak sih kasus yang paling susah atau sebenarnya paling menegangkan banget untuk diatasi kayak gitu? Oh, ada sih waktu ini kasus tentang pacaran sebenarnya agak sedikit, karena gini, sudah di konseling kenapa sih dia pacaran gitu kan, udah mau apa, karena udah dari SD katanya orang tuanya bilang seperti itu, dari SD sudah mulai pacaran, mengenal pacaran, terus orang tuanya juga curhat sambil nangis, tolong dibina anak ini karena susah saya kasih tahu untuk apa keluar rumah kayak gitu tuh, untuk mengenal cowok gitu dia. Sampai saya kunjungan rumah, sampai memanggil orang tua berkali-kali kayak gitu sih pas itu. Dan sekarang mudah-mudahan sudah mau perubahan bahwa masa remaja itu sangat penting. Jadi jangan sia-siakan sih remaja. Itu sih hal yang paling utama, pacaran yang sehat. Yang sehat aja sih, kok pacaran boleh aja tapi yang sehat. Iya. Itu aja. Saka udah punya pacar? Belum. Oh, bagus. Belum dapat KTP. Oke. Kalau ngomong-ngomong masalah pacaran nih, ada nggak sih sebenarnya efek pacaran untuk stunting ini kayak gitu? Jadi kayak kalau kita pacaran, kira-kira untuk stunting kedepannya itu ada nggak sih gitu? Kalau Efek buruknya atau? Kalau dari pacaran ada sih, misalnya kayak gini, kan pacaran nih, habis itu kita edukasi tentang stunting. Jadi soal pacaran itu tahu itu masa remaja itu sangat penting ya, berarti kita pacaran sehat. Kemudian kalau kita langgeng sampai pernikahan, berarti kita harus belajar stunting itu kayak gimana. Oh, aku jadi bapak, terus aku jadi ibu, kamu harus kayak gini, kamu kayak gitu ya. Dia anak SMP kan biasanya gitu. Iya, berekspektasi yang tinggi gitu. Mau nikah gitu. Jadi ada hubungannya sih menurut saya. Iya, jadi penting ya, Iya, pacaran penting. yang sehat tuh penting. Iya. Dari Saka sendiri nih gimana? Kalau teman-teman, kan Saka yang lebih langsung berinteraksi nih dengan teman-teman di sekolah kayak gitu. Mungkin ada nggak sih di suatu ketika Saka itu menemukan kasus-kasus yang menurut Saka itu nggak baik kayak gitu? Ada sih beberapa yang kayak curhat gitu, dia ngalamin toxic relationship. Relationship. Ya. Jadi umur, kan teman saya cewek, umur yang pacarnya yang cowok itu lebih besar, Lebih dewasa. Ya, lebih dewasa. Jadi si cowok itu terus minta ketemuan, tapi disuruh kayak pakai bajunya jangan terlalu tertutup dong gitu. Jadi dia minta saran ke saya gimana. Saya suruh aja untuk jangan diikutin, dia kan bukan suami kamu, saya gituin. Karena untuk menghindarkan toxic relationship itu kan susah ya, keluar dari zonanya itu. Iya. Tapi udah keluar? Apa masih di toxic Kayaknya itu? sudah ya. Iya, sekarang ya kita Sekarang doakan udah. bersama. Tapi tetap sih kayak kita harus tetap bantulah, karena kan keadaan toksik itu juga akhirnya nanti kalau dia keterusan kayak gitu nanti stres. Bisa bunuh diri. Iya benar kan, hilanglah generasi muda kita gitu. Oke, kalau dari PIK Respan sendiri nih, sejauh ini persiapan untuk kedepannya mencegah stunting itu kira-kira apa aja gitu? Persiapannya yaitu rapat dulu lah, rapat dulu program ke depan apa. Jadi rapat dulu, kita satukan persepsi mau melakukan apa, misalnya mau sosialisasi, kita tetapkan jadwal apa biar nggak terbentur sama pembelajaran, kan siswanya belajar. Mungkin pada saat hari apa diambil, selain sesi sosialisasi, mungkin kita akan mendatangkan narasumber, maunya kan ada talk show. Iya. Ya nanti live di IG PIK Respan itu rencananya ada narasumber mungkin dari BKKBN-nya atau dari Duta Genrinya, kemudian Sandetak ya itu juga Sandetak. itu juga nanti diterapkan apa itu stunting kayak gitu sih.
Oke, kok dari Saka sendiri nih mungkin ada terbenak di hati gitu, masih belum disampaikan ke Arinya gitu kan, pengen buat program kerja apa gitu. Dari Saka sendiri apa gitu dengan teman-teman yang lain mungkin. Jadi tadi sih sempat kepikiran, bukan tadi sih, waktu ini Iya. sempat kepikiran untuk kalau offline kita kan ekstra tuh per minggu tuh biasanya Iya. offline dibuat kayak pick air berdiskusi gitu. Jadi dibuat berbentuk kelompok dua kelompok, dikasih materi untuk debat. Nah nanti di pertengahan debatnya itu penontonnya juga ikut mengeluarkan pendapat. Jadi kan mau dia aktif dan tahulah kita apa yang dibahas gitu. Oke, jadi nanti ini debatnya offline. Ya kalau bisa sih, karena kan COVID juga. Iya, tapi sejauh ini sih masih bisa ya, masih udah boleh lah kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kak Ari dan adik Saka. Kira-kira pesan kakak dan adik itu untuk teman-teman di rumah gimana sih untuk mencegah stunting dan lain sebagainya? Pesan-pesannya. Siapa saya? Boleh? Oke. Pesan saya yaitu masa remaja itu sangat penting. Jadi gunakan masa remaja dengan baik, dengan belajar, dengan positif. Kemudian saya akan berikan satu pantun ya. Iya, boleh. Pinter pantun juga. Ada burung di atas genting, Oke, cakep. burung dara sedang bimbang. Asik. Remaja keren cegah stunting dengan upaya gizi seimbang. Hai, siap. Oke, keren ya. Pantun kita hari ini tuh bisa jadi kita tempel di dinding di rumah itu untuk mengingat. Mungkin dari Saka sendiri nih pesan-pesan untuk remaja khususnya gitu, karena kan Saka masih remaja nih. Yang utama tuh tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu paling utama. Terus jaga juga lihat-lihat lingkungan sekitar biar tetap bersih, karena kalau lingkungannya kotor kan menyebabkan banyak penyakit. Iya. Terus rajin olahraga, walaupun saya juga agak malas gitu. Sama tapi saya juga ada rajin bahan olahraga. aja di rumah. Itu sih, sama banyak-banyak pengetahuan tentang kehidupan kedepannya, Iya. tentang yang sekarang dan lain-lainnya. Oke, mungkin untuk gini sendiri, untuk dari Pick Air Respan sendiri mungkin ada yang mau disampaikan, follow IG mungkin apa gitu. Ya, Saka. Oh ya, bisa follow IG-nya Pick Air Respan, pick_air Respan. Oke, dapat promosi ya. Ya. Oke, karena pembahasan kita hari ini sudah selesai, mungkin cukup sekian dulu. Semoga apa yang menjadi pesan-pesan dan ilmu-ilmu yang didapat dari podcast kali ini tuh bisa berguna untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi kita bersama-sama cegah stunting ke depannya agar tidak meningkat kayak gitu. Karena saat ini tengah di situasi yang lagi gencar-gencarnya penekanan stunting. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube BKKBN Bali, dan jangan lupa juga di follow akun-akun sosial media BKKBN Bali di Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Berencana itu keren. Salam genre. See you.